at-tasawuf wal akhlaq ila marhalah as-saniyah. Wa ahammu ma yumayyizu tilkal akhlaqi ma yati. Menerangkan tentang perbedaan akhlak Islam dengan akhlak agama lain. Pertama, al-khulud wal istimrariyah, yaitu permanen dan tetap. Fa inna jami'al akhlaqil waridati fi sunnati wal Qur'an hiya sifatun khalidatun baqiyatun ma baqiyat tilkan nusus. Bahwa sesungguhnya semua akhlak yang berasal dari Quran dan hadis bersifat tetap dan kekal, seperti halnya tetapnya Quran dan hadis. Wa haitsu inna Allah ta'ala qad hafiza kitabahu minat tahrifi wa tanzifi wa hafiza sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bihifzi haitsu hayya alaha rijalan naqahuha wa naquha mimma dakhala fiha abara sinina minasyawaib fa inna tilkal akhlaqal mustamaddata minha tatabqa khalidatan rasikhatan. Seperti halnya Allah menjaga Al-Quran dan juga menjaga hadis Rasulullah, maka akhlak-akhlak yang berasal dari keduanya pun juga akan dijaga oleh Allah sehingga tetap dan kekal. Yang kedua, as-sidqu wad-diqqah, yaitu benar dan teliti. Fa inna manzumatal akhlaqil islamiyah kama sabaqal isyaratu ilai rabbaniyatul masdar wa hiya bidzalika tattasifu bisidqi wad-diqqah. Sesungguhnya sistem akhlak Islam yaitu berasal dari Rabbani, berasal dari Tuhan, sehingga bersifat benar dan teliti. Haitsu inna jami'a ma ja'a bihi yang tabiqu alaihi hataini sifatain wa bima anna al-akhlaqa juz'un mimma ja'a bihi al-wahyu fahuma atamayazani wa yatasifani bihataini sifatain allataini la tanfakkani anhuma mutlaqan. Ya. Karena akhlak Islam berasal dari wahyu, bersifat rabbaniyah, berasal dari Tuhan, maka bersifat sidqu dan diqqah. Sidqu artinya benar, lawan dari salah. Jadi siapapun orang yang melakukan akhlak Islam, dia adalah melakukan hal yang benar. Dan ad-diqqah, teliti, detail. Jadi akhlak Islam itu bersifat teliti. Bahkan hal-hal kecil pun dalam Islam juga diatur akhlaknya. Seperti halnya ketika kita ingin qadil hajat. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang telah menurunkan ad-dzikra, Al-Quran, sebagai di sini Al-Quran sebagai sumber dari akhlak sendiri. Wa inna lahu lahafizun, dan kita juga yang akan menjaganya. Maka akhlak Islam adalah akhlak yang dijaga oleh Allah, sehingga bersifat sidqu wa diqqah dan juga khulud wal istimrariyah. Yang ketiga, asyumul wa takamul, yaitu komprehensif dan lengkap. Fa inna syariat al-islamiyah innama ja'at litusahhihal akhlaq allati kanat sa'idatan fil mujtama'i al-jahili wa tatbutuha bidhabitit tadayyun. Sesungguhnya syariat Islam datang untuk merevisi atau membenarkan akhlak-akhlak terdahulu, khususnya pada zaman jahiliyah,
wa tad'u wa tajma'u ma lam yakun mawjudan fi tilkal marhalah, dan mengajak dan juga mengumpulkan apa akhlak yang belum ada pada zaman jahiliyah. Fakanatil akhlaqul islamiyah syamilatan mutakamilatan. Maka dari itu akhlak Islam ada syamil, yaitu mencakup segala hal, dan kamilah mutakamilah, yaitu menyempurnakan. Qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam fi dzalik, ya. Rasulullah berkata untuk menjelaskan itu, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang keempat, at-tawafuqu al-aqli wal fitri, harmonis atau sesuai, harmonis kesesuaian antara akal dan fitrah. Fa inna jami'a ma ja'a fi syari'ati min al-akhlaq wal fadail innama ja'a bihasabi ma yuwafiqul aqlal basyari wal fitratas salimah. Jadi syariat Islam mengenai akhlak dan keutamaan datang cocok dan sesuai dengan akal manusia dan juga fitrah aslinya, fitrah yang selamat. Wahia tatanasabu ma'a jamil amkanati wal azmanah, dan akhlak Islam sesuai diterapkan di berbagai tempat dan di berbagai zaman. Wala tunaqid al-aqla wal mantiqa wal a'rafa wal adati mutlaqan, dan tidak bertentangan dengan akal, rasio, dan juga adat istiadat yang baik secara pasti. Yang kelima, al-akhlaqul islamiyah murtabitatun bil janibil amal. Akhlak Islam sangat terkait dengan aspek praktis atau perbuatan. Fa innal manzumatal akhlaqiyah fil islami tartabitu irtibatan wathiqan bil janibil amali fi hayatil Islam. Sistem akhlak Islam sangat terkait dengan aspek perbuatan. Karena apa? Perbuatan belum tentu akhlak, karena bisa saja sebuah perbuatan itu dibuat-buat. Sedangkan akhlak sangat berkaitan dengan perbuatan. Karena perbuatan yang akhlaki terjadi secara spontan, tanpa direncanakan terbuat-buat. Haitsu inna jami'at takalifi qad da'at bi mufradiha wa mujmaliha ila majmu'ati minal qiyami wal akhlaqi wal adab. Semua taklif, semua kewajiban, baik itu yang berdiri sendiri atau keseluruhan, semuanya mengajak kepada nilai-nilai akhlak dan adab. Fala yakunu tatbiqul ibadati kamilan malam jadi tatbiqu ma ta'at ilaihi min fadhaila wa akhlaqin. Dan praktek ibadah tidak akan sempurna selama kita tidak malam jadi tatbiqu ma ta'at ilaihi min fadhaila wa akhlaqin, selama kita tidak melakukan keutamaan-keutamaan dan akhlak yang telah diajarkan. Yaqulul Mustafa alaihi salatu wassalam fi sahih akmalul mu'minina imanan ahsanul akhlaqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa tatajalla faidatu ilmil akhlaqi min khilali ma'rifatin anna ilmal akhlaqi yabhasu an mahasin akhlaq wa masawi'iha.
faidah dari ilmu akhlak telah jelas dan telah terang pengetahuannya bahwa sesungguhnya ilmu akhlak membahas tentang bagusnya akhlak dan akhlak-akhlak yang jelek. Wayahussu wayahussu ala tahalli bil akhlaqil hasanah, dan menganjurkan untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa taqalli 'anis sayyi'ah, dan mengosongkan diri dari akhlak yang tercela. Wa anna batinal insani walladhi ahammu min zahirihi wa ma zahirihi yatawaqqafu tahsinuhu wa tahdibuhu ala tahdibil akhlaq allati hiya al-af'al al-mu'abbiratu 'anil batin wa tu'ribu anhu. Ya. Sesungguhnya batin manusia lebih penting dibanding penampilannya. Karena apa? Batin seseorang dinilai baik dari seberapa dalam akhlak yang ditanam di dalamnya. Dan batin seseorang itu terpancar, terlihat dari kebagusan akhlaknya. Abitali hayatul insanil haqiqiyati wa suratihi nihaiyah allati aradallahu subhanahu wa ta'ala lahu ayyakun 'alaiha biha arafna syarafal ilmal akhlaqi wa hoyatuhu wa faidatahu wa annahu ashraful ulumi wa anfa'uha. Ya. Jadi kehidupan manusia yang hakiki, kehidupan manusia yang sejati, sebagai objek dari akhlak sendiri. Dengan itu kita mengetahui bahwa akhlak adalah mulia-mulianya ilmu, dan karena mulianya tujuan dari ilmu akhlak sendiri, maka ilmu akhlak adalah ilmu yang paling sempurna dan bermanfaat. Lianna syarafa kulli ilmin bi syarafi mawdu'ihi aw ghayatihi. Karena sesungguhnya kemuliaan ilmu itu dinilai dari seberapa mulia objek yang dia tuju dan juga seberapa mulia tujuan yang dia tuju. Fasyarafa ilmu tibi ala ilmi tibahoti biqadri syarafi badanil insan wa islahihi ala jurudil bahaim. Nah, seperti halnya kemuliaan ilmu kedokteran dengan ilmu penyamakan kulit hewan. Ilmu kedokteran lebih unggul daripada ilmu penyamakan kulit hewan. Karena apa? Karena ilmu kedokteran membahas tentang badan tubuh manusia, sedangkan ilmu penyamakan hewan membahas tentang kulit hewan. Dan badan manusia lebih mulia dibandingkan kulit hewan. Wa bima anna mawdu'a ilmin nafsin natiqati an haqiqatil insan wa lubbuhu wa huwa ashraful kainati wa ghayatuhu kamalul insan. Ya. Ilmu akhlak, objek dari ilmu akhlak adalah jiwa manusia, yang dimana jiwa manusia adalah sebagus-bagusnya, semulia-mulianya makhluk, dan tujuannya adalah kamalul insan, sempurnanya manusia, kesempurnaan manusia. Bahwa min asyrafil ulum ma ghayatihi min asyrafil ghayah. Maka dari itu ilmu akhlak adalah ilmu yang paling mulia dan tujuannya adalah tujuan yang paling mulia. Kemudian al-faslus salis, bab yang ketiga, taqsimul akhlak, menerangkan tentang pembagian akhlak. Taqsimul akhlaq ila usulin wa furu'in. Jadi akhlak dibagi pada asal dan furu', cabang.
usul akhlaq ya furu'iha. Al akhlaq walaysat kulluha furu'an walaysat kulluha usulan. Jadi, tidak semua akhlak itu furu' atau cabang. Dan tidak semua akhlak itu adalah pokok atau asal. Fa inna minha ma huwa usul. Sebagian dari akhlak ada yang berupa pokok. Wa minha ma huwa furu'. Dan sebagian dari akhlak ada yang berupa cabang. Fa fi ma yalit ta'arrufi ala kulli minal qismain. Dan di sini akan diterangkan mengenai pengertian dari dua pembagian itu. Dan akhlaqil hamidati usulun. Akhlak yang baik memiliki pokok atau asal. Wal akhlaqid damimati usulun. Begitu juga akhlak tercela juga memiliki pokok atau asal. Wal furu'u taba'unil usul. Dan cabang itu mengikuti asal. Faman hasala usul akhlaqil hamidah sahula alaihi at-tahalli bi furu'iha. Ya. Barang siapa mengerjakan pokok-pokok dari akhlak yang terpuji tadi, maka dia akan dengan mudah menghiasi dirinya dengan cabang-cabang dari asal akhlak terpuji tadi. Wa yakhtalifun nasu fi tahdidi usul akhlak. Wa huwa khilafun rubama la ya'du ayakuna min qabili ikhtilafi ta'biri 'ani syai'i al-wahidi al-muttafaq alaih. Wal'alla minal munasib an adhkura usul al-akhlaqi ala ra'i alladhi yusiluha ila tis'ati usulin lil akhlaqil hamidah. Walidu kullu wahidin minha yu'addu aslan min usul al-akhlaqis sayyi'ah. Ya. Dan di sini akan diterangkan mengenai 9 asal atau pokok dari akhlak hamidah, akhlak terpuji. Dan secara otomatis kebalikan dari 9 akhlak hamidah tersebut adalah pokok dari akhlak tercela. Wadhalika ala wajhil ati. Akan kami terangkan. Pertama, hubbul haqqi wa isaruh, yaitu asal dari akhlak hamidah pertama adalah hubbul haqqi wa isaruh, yaitu mencintai kebenaran dan siap berkorban atau siap mengutamakan kebenaran. Kebalikannya adalah benci kebenaran. Kedua, ar-rahmah wa furu'uha wa isaruha, yaitu kasih sayang. Dan kebalikannya atau lawannya adalah kejam. Yang ketiga adalah kuwatul iradah, yaitu kuatnya keinginan atau cita-cita. Dan kebalikannya adalah lemahnya cita-cita. Yang keempat yaitu dorongan, yaitu ada al-jami'in, yaitu dorongan untuk bersatu. Yang lawannya berarti adalah dorongan untuk memecah belah. Yang kelima, al-mahabbah lil akharin, yaitu mencintai yang lain. Dan kebalikannya adalah mencintai diri sendiri atau tidak memikirkan orang lain. Yang keenam, as-sabru wa furu'uhu wa zawahiruhu, yaitu sabar. Dan kebalikannya adalah tergesa-gesa. Yang ketujuh, hubul ata'i wa furu'uhu wa zawahiruhu, yaitu dermawan. Kebalikannya adalah pelit, kikir. Yang kedelapan, samahatun nafsi, toleran atau mempermudah orang lain. Suka mempermudah orang lain, yaitu mempermudah orang lain. Kebalikannya adalah yaitu mempersulit orang lain atau intoleran. Yang kesembilan,
ulul himmah. Kesembilan, ulul himmah, yaitu luhurnya cita-cita. Luhurnya cita-cita di sini adalah berorientasi pada akhirat. Kebalikannya adalah rendahnya cita-cita, yaitu hanya cita-citanya hanya keduniawian tanpa memikirkan akhirat. Wa bima afadiwatil insani li hadil usuli wa furu'iha yastati'u an yuraqiba nafsuhu fiha wa madalizamihi biha. Dan melihat pokok-pokok dari akhlak ini, maka seseorang bisa muhasabah dirinya. Apakah memiliki 9 pokok dari akhlak terpuji tersebut, atau apakah ada dalam dirinya mungkin terdapat pokok dari beberapa akhlak tercela. Wa annahu laminal mufidi jiddan ayjtahida fi tatbi'i makna kulli aslin minha wa tatbiqatihi wa furu'ihi wa zuwahirihi as-sulukiyah. Maka dengan itu seorang akan menjadi orang yang mufid, yang bisa mengambil faidah pelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa bisa mengikuti 9 pokok akhlak hamidah tersebut. Wa mulahazati li nafsi fi kulli dalik hatta yaktasibu hadzal aslu summa daka summal akhar bahakada hatta yastakmilu makarim akhlak. Sehingga setelah berusaha melatih dirinya untuk melakukan 9 pokok dari akhlak-akhlak terpuji tersebut, sehingga seorang bisa menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.